Halo guys, ketemu lagi. Di video kali ini aku mau ngebahas beberapa fitur baru yang ada di iOS 14 official yang hari ini kalian bisa update melalui iPhone kalian. Aku juga udah update ke iOS 14 yang terbaru. Kalian juga bisa lihat tampilannya bisa kalian customisasi kayak gini. Nah, bagi yang belum update, kalian bisa update melalui setting, kemudian kalian ke general, kemudian ke software update. Kalian akan mendapatkan informasi untuk update secara resmi untuk iOS 14. Sebenarnya bagi teman-teman yang udah install iOS 14 public beta, itu kemarin udah bisa update karena lebih dulu bisa. Dan hari ini tanggal 17 September 2020, Apple mengeluarkan atau merilis software update untuk iOS 14 yang resmi. Untuk ukuran update-nya bervariasi tergantung dari mana kalian update-nya atau dari iOS versi berapa kalian update-nya. Kalau aku pribadi kemarin update dari iOS 13.7 ke iOS 14 ini memerlukan file sebesar 2,5 GB ya, hampir segituan. Mungkin kalau misalnya kalian update dari iOS yang lebih lama, mungkin filenya akan lebih besar. Jadi ya siapkan WiFi yang stabil ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang udah update, kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua sebenarnya apa aja fitur baru yang ada di iOS 14. Langsung aja kita mulai videonya, tapi setelah yang satu ini. Yo guys, jadi ini adalah beberapa fitur baru yang ada setelah kalian update ke iOS 14. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like di video ini dulu ya. Kita mulai yang pertama adalah untuk widgetnya sendiri. Jadi di iOS 14 ini widgetnya bisa kalian atur tempatnya seperti ini. Itu kalian bisa atur dengan cara kalian tekan aja untuk di screen-nya. Nanti kalian bisa tambahkan di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalian bisa memilih misalnya widget jam. Nah, di sini ada beberapa opsi. Kalian bisa memilih untuk yang bentuknya seperti ini, kemudian yang seperti ini, dan yang seperti ini kalian bisa tambahkan. Dan cara menambahkannya juga cukup gampang. Kalian tinggal add widget di sini. Nah, kemudian kalian atur untuk penempatannya. Kalian bisa atur di bawah, di sini, kayak gini dan sebagainya. Kalau udah selesai, tinggal klik done. Nah, itu kalian bisa mengatur untuk posisi widgetnya sesuai dengan keinginan kalian ya. Kemudian untuk fitur baru yang kedua adalah App Library. Nah, jadi kalau misalnya kalian scroll sampai ke paling kanan, nanti akan muncul bentuk seperti ini. Ini adalah pengelompokan dari beberapa aplikasi sesuai dengan kategorinya. Ini namanya adalah App Library. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi mengelompokkan beberapa aplikasi, ini langsung otomatis akan dikelompokkan oleh Apple. Untuk pencariannya juga lebih gampang karena ini akan sesuai alfabet ya. Jadi akan lebih mudah lagi untuk search dari aplikasi-aplikasinya. Selain itu kalian juga bisa mengatur, ini kan ada banyak nih halamannya. Ini kalian bisa mengatur halaman mana aja yang bisa disembunyikan biar lebih ringkas saja. Caranya dengan kayak gini. Dan terus di sini kemudian kita klik yang ada di sini nih, ini namanya Smart Stack. Nah, pagesnya kita bisa munculkan mana yang harus dimunculkan. Kita bisa menghidden mana yang nggak pengen kita munculkan. Misalnya kita uncheck di sini, kemudian kita klik done. Jadi yang akan muncul adalah yang halaman pertama aja ini. Jadi akan lebih ringkas untuk tampilan dari iPhone kalian. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada di iOS 14 adalah home screen guys. Nah, kalian bisa mengaksesnya ini di setting, kemudian kalian klik home screen. Nah, ini ada beberapa opsi. Ketika ada aplikasi yang baru kalian download, ada opsinya akan ditambahkan ke home screen atau di app library aja. Jadi misalnya kalau kalian pilih add to home screen, jadi nanti aplikasi barunya akan muncul di home screen. Tapi kalau misalnya kalian hanya cek di app library only, nanti kalau misalnya ada aplikasi yang kalian download, nanti munculnya hanya di app library aja. Jadi kalian harus menambahkan secara manual di home screen-nya. Tapi aku prefer ke add to app library aja karena biar gak menumunin home screen. Misalnya kita nggak pengen untuk dimunculin di home screen, jadi kita nggak perlu ribet untuk menghapus icon-icon aplikasi yang baru kita download. Kemudian selanjutnya yang ada di iOS 14 yaitu notification badges yang ada di app library. Kalau kita lihat secara default ini notifikasi ada di app library dan di home screen ada muncul. Tapi kalian bisa menyembunyikannya dengan cara klik setting. Kalian uncheck aja di sini ada show in app library untuk notifikasinya, kalian uncheck. Maka untuk notifikasinya nggak akan muncul di app library, angka-angkanya nggak akan muncul. Cuman kalau di home screen-nya akan muncul kayak gini. Ini sih preferensi kalian aja, jadi mau diaktifkan juga monggo, kalau nggak mau ya nggak apa-apa.
Kemudian selanjutnya yang menarik di iOS 14 ini adalah fitur search-nya yang lebih kompleks. Jadi kalau misalnya kalian klik sesuatu, nanti untuk pilihannya akan lebih banyak. Jadi untuk pencarian kalian akan lebih detail kayak gitu. Dan selanjutnya yang menarik lagi di iOS 14 adalah memojinya, stikernya ini ada yang pakai masker guys. Caranya kalian masuk aja ke memoji stiker, kemudian kalian langsung scroll aja sampai ke bagian bawah. Nah di sini ada pilihan untuk menggunakan masker atau enggak. Kalian juga bisa mengatur untuk warna maskernya, jadi ini lucu aja sih. Kemudian fitur selanjutnya yang ada di iOS 14 adalah pin message ya. Jadi kalian kalau ingin mempin suatu message kayak di WhatsApp di paling atas kayak gitu, kalian tinggal tekan atau tahan message tersebut, kemudian kalian pilih pin, nanti otomatis pesan tersebut akan di bagian paling atas. Selain itu kalian juga bisa memfilter pesan-pesan dari nomor yang tidak diketahui, kayak misalnya kayak ini. Kami menawarkan produk terbaru dari England yang gak jelas kayak gini. Kalian bisa filter biar message-nya ini kita kelompokkan ke unknown sender. Caranya kita masuk ke setting, kemudian ke message, dan aktifkan filter unknown sender. Nah nanti setelah itu di pesan atau message akan muncul tombol filter. Kalau kita klik, kalian bisa melihat ada all message, kemudian dari known senders dan unknown senders. Kemudian fitur selanjutnya yang ada di iOS 14 adalah untuk backtap. Kalau misalnya kalian lihat ramai di Instagram pada pamer backtap di iPhone, diketuk 2 kali kayak gini bisa screenshot. Nah sekarang kalian bisa menggunakannya setelah update di iOS 14. Ini ada dua sih, ada backtap 2 kali, ada backtap 3 kali. Di sini untuk backtap 2 kalinya aku setting untuk screenshot. Kemudian backtap 3 kalinya aku setting untuk memunculkan assistive touch. Nah, jadi ada muncul assistive touch ini. Settingnya gimana? Kalian pergi aja ke setting, kemudian ke accessibility, dan kemudian ke touch. Kemudian kalian scroll sampai ke bawah. Di sini ada back tap, kalian aktifkan. Di sini tuh double tapnya bisa kalian atur mau kalian pakai apa. Kemudian triple tapnya kalian juga atur mau pakai apa. Jadi bebas. Fitur selanjutnya adalah picture in picture. Jadi kalau kalian tahu, ini sebenarnya untuk di Android sudah ada sejak lama, tapi kalau misalnya di iPhone baru ada di iOS 14. Jadi fitur picture in picture ini akan membuat kalian memudahkan untuk menonton video sembari mengakses aplikasi yang lainnya. Caranya cukup mudah, kalian tinggal play aja video yang pengen kalian tonton, kemudian kalian buat full screen. Nah, di sini nanti ada sebuah icon untuk picture in picture, kalian klik aja. Nah, nanti kalian bisa melihat sebuah video sembari kalian mengakses aplikasi-aplikasi lainnya seperti Twitter misalnya dan lain-lain guys. Nah untuk mengaktifkan fitur picture in picture ini kalian bisa akses di setting, kemudian general, kemudian picture in picture, kalian centang start PIP automatically. Kemudian fitur baru yang ada di iOS 14 adalah fitur translate guys. Jadi ini semacam kayak Google Translate. Jadi kalau misalnya kita mengetik, nanti akan muncul untuk translatornya. Cuman sementara ini untuk bahasa Indonesia belum ada ya guys. Jadi masih bahasa-bahasa kayak bahasa Cina, bahasa Jepang, dan lain-lain. Mungkin kedepannya bahasa Indonesia akan dimasukkan juga. Fitur selanjutnya yang gak kalah penting adalah privacy report. Jadi kalau misalnya kalian sedang browsing, kalian bisa mengakses siapa aja sih yang men-tracking kalian dengan cara klik tombol A di sini di pojok, kemudian kalian klik privacy report. Nah ini yang nge-track kalian siapa aja, kalian bakalan tahu kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada fitur yang namanya private address. Ini akan menyembunyikan IP dari iPhone kalian ketika kalian mengakses WiFi public. Caranya dengan setting, kemudian masuk ke WiFi. Di sini ada tombol I. Nah kalian klik, itu adalah information, kemudian kalian centang private address, jadi WiFi address kalian akan disembunyikan guys. Kemudian selanjutnya adalah mirror front camera. Jadi sekarang front camera di iPhone bisa di mirror atau enggak untuk hasilnya. Caranya cukup gampang banget, itu yaitu klik setting, kemudian klik kamera, dan kalian aktifkan atau cek di mirror front camera. Jadi nanti kalian bisa cek uncek kalau misalnya mau pakai fitur yang satu ini. Masih di kamera, fitur baru yaitu penggunakan tombol volume atas untuk mengambil brush foto. Jadi kalau misalnya kalian pencet tombol atas ini, kalian bisa mengambil foto brush atau banyak sekalipun. Caranya langsung kita akses saja di kamera dan kita coba aja. Nah, kalian bisa mengambil foto banyak sekaligus menggunakan tombol volume atas. Jadi hasilnya akan sangat banyak sekali. Kayak gini dengan tombol volume atas di kamera guys. Kemudian fitur selanjutnya adalah quick access di iOS 14. Jadi kalau misalnya kalian buka Safari misalnya, kalian pengen back ke suatu situs yang pernah kalian kunjungi, kalian kalau misalnya satu-satu kan repot kan, kalian bisa langsung sekaligus memilih ke alamat mana yang pengen kalian kunjungi dengan cara menekan tombol back, tahan,
Nah, nanti akan muncul history dari apa aja yang udah kalian akses. Kalian bisa langsung menuju kemana sih yang pengen kalian tuju, guys. Kemudian yang menarik lagi dari iOS 14 adalah UI atau tampilan call atau panggilan masuk. Ini lebih sederhana, jadi gak menutupi untuk home screen kalian. Kemudian selanjutnya adalah untuk tampilan dari Siri ini udah upgrade, lebih bagus ya interface dari Siri-nya, dan lebih responsif tentunya. Untuk pengetahuannya udah di-upgrade lagi dari Apple-nya, jadi semakin kompleks dan semakin sempurna menurut aku ya. Nah, fitur selanjutnya yang terakhir yang menarik adalah ketika kita menulis notes, untuk formattingnya lebih mudah. Karena kalau biasanya kalian menulis notes, untuk mengatur untuk formatnya kalian klik di AA ini, kemudian formatnya bisa kalian atur. Nah, kalian nggak perlu kayak gitu lagi karena kalian bisa menekan atau tahan tombol AA-nya ini. Nah, nanti bisa kalian kustomisasi selalu lewat sini, guys. Lebih mudah dan lebih enak ya. Jadi fitur-fitur yang ada di iOS 14 ini sangat banyak sekali, dan ini sangat berguna banget menurut aku, apalagi buat teman-teman yang baru install iOS 14. Kalian harus coba satu persatu fitur-fitur yang udah aku sebutin tadi, guys. So, itu tadi adalah beberapa fitur baru yang ada di iOS 14. Semoga video ini membantu khususnya buat teman-teman yang baru aja update iOS 14 di perangkat iPhone teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa klik like di video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, aku ingetin lagi buat subscribe di channel Gadget Box. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi, jadi kalau kita ada video baru, kalian dapat notifikasinya. Oke, kalau begitu, saya Galang pamit. Sampai bertemu di video Tekno selanjutnya.